Burung nuklir api berperkah seribu batu dan memandang datang. Masa api yang menunggu Merapi menggemburkan balasap legenda. Gunung Kelut, Lekagutan Radi, Gunung Terbalik, Hatahari, Gunung Berapi. Welcome to Nusantara Story. Selamat menikmati. Temukan legenda 4 gunung sakral yang menyimpan cinta terlarang, dendam membara, dan kekuatan magis bumi. Saksikan Banyu, anak desa yang mendengar suara gunung, menghadapi bara Kelut, Merapi, Arjuna, dan Tangkuban Perahu. Rahasia alam, kutukan, dan warisan leluhur menunggu untuk terungkap dalam kisah epik ini. Tanah Nusantara adalah negeri yang subur, berlapis hutan hijau, sungai yang berkilau di bawah sinar matahari, dan lembah-lembah yang menenangkan jiwa. Namun di balik ketenangan itu, bumi menyimpan bara yang tak terlihat. Setiap gemuruh kecil, setiap retakan di tanah, seolah menyimpan pesan dari masa lampau, mengingatkan manusia bahwa alam ini hidup, bernafas, dan kadang murka. Orang-orang tua di desa-desa yang tersebar di kaki pegunungan selalu mengatakan, gunung bukan hanya batu dan api. Mereka adalah jiwa, saksi dari cerita manusia yang terlupakan, cinta yang tak terbalas, pengkhianatan yang membakar hati, dan sumpah yang tak bisa dihapus waktu. Kata-kata itu terdengar seperti dongeng, tapi setiap penduduk yang pernah mendekati kaki gunung merasakan getaran yang sama, adalah panggilan dari sesuatu yang lebih besar dari diri mereka sendiri. Di tengah kabut pagi yang menyelimuti puncak gunung, 4 raksasa alam berdiri tegap, Gunung Kelut, Gunung Merapi, Gunung Arjuna, dan Gunung Tangkuban Perahu. Masing-masing menyimpan legenda dan misteri yang tak bisa dijangkau oleh mata biasa. Kelut, dengan puncaknya yang selalu mengembuskan asap tebal, dianggap sebagai gunung dendam yang bangkit setiap kali manusia lupa menghormati alam. Merapi, mahkota Jawa yang kokoh, menyimpan amarah kerajaan dan kekuatan para pertapa yang menatap bumi dari puncaknya. Arjuna menjadi simbol kesucian dan keberanian, tempat dewa dan ksatria menguji keberanian hati. Tangkuban Perahu, dengan bentuknya yang unik, selalu mengingatkan manusia pada kisah cinta yang hancur dan sumpah yang membeku di waktu. Konon, 4 gunung ini tidak hanya berdiri sendiri. Mereka terhubung oleh takdir lama, yang berakar dari peristiwa manusia ribuan tahun lalu. Ada yang percaya bahwa setiap letusan adalah bahasa para roh penjaga yang mencoba berkomunikasi, mengingatkan manusia akan janji-janji yang dilanggar dan kesalahan yang belum ditebus. Orang-orang tua menceritakan bahwa jika keempat gunung itu berbicara, sekaligus, guntur dan lava yang menyala bukan hanya bencana, tetapi surat yang dikirimkan dari masa lampau, menguji keteguhan manusia dan mengingatkan bahwa bumi tidak bisa dibohongi. Suatu malam, ketika langit diselimuti awan gelap, terdengar suara aneh dari puncak 4 gunung itu. Seolah ada energi yang berputar di udara, membawa cerita cinta dan pengkhianatan, keberanian dan keserakahan, ke telinga manusia yang mau mendengarkan. Seorang anak desa yang sedang menjaga ternak di kaki Merapi merasakan hawa panas yang tiba-tiba menyelimuti tubuhnya. Meski udara malam biasanya dingin menusuk, ia tersentak, merasakan bahwa gunung bukan sekadar batu yang diam, tetapi entitas yang hidup, menunggu manusia mengerti pesan mereka sebelum kemarahan meluap. Para tetua desa selalu berkumpul di balai adat ketika gejala-gejala alam seperti ini muncul. Mereka menyalakan api unggun, membisikkan doa dan mantra yang diturunkan dari nenek moyang. Hidup dan mati manusia kecil dibandingkan rahasia bumi, ujar seorang tetua yang suaranya parau karena usia. Mereka percaya bahwa manusia dan gunung adalah 2 bagian dari cerita yang sama. Manusia menulis sejarah, tapi gunung menyimpan dendam dan cinta yang manusia tak pernah bisa pahami sepenuhnya. Setiap cerita yang mereka sampaikan terdengar menakutkan, tapi penuh pelajaran, bahwa bumi bisa memberi, tapi juga bisa menuntut. Di pagi hari, kabut perlahan menyingkir, menampakkan puncak gunung yang menjulang. Namun, mereka yang memahami legenda tahu bahwa ketenangan itu hanya sementara. Bara di perut bumi tidak pernah padam, ia hanya menunggu waktu yang tepat untuk membakar.
Dan disinilah berakhir, dengan bayangan 4 gunung sakral yang berdiri kokoh, siap membisikkan kisah mereka pada siapa saja yang cukup berani mendengarkan. Keempat raksasa ini bukan hanya simbol alam, mereka adalah cermin jiwa manusia, menunggu hari ketika takdir lama itu akhirnya terselesaikan. Di kaki Gunung Kelut, desa-desa hidup di bawah bayang-bayang gunung yang selalu mengembuskan asap tipis di pagi hari. Namun, di balik ketenangan itu, tersimpan kisah cinta yang tak pernah berakhir dengan bahagia. Dulu, ada seorang pemuda bernama Lembu Suro, pemberani namun sederhana, yang jatuh cinta pada Dewi Kilisuci, gadis cantik yang menjadi permaisuri desa tetangga. Mereka bertemu diam-diam di lembah yang tersembunyi, di mana bunga liar tumbuh dan udara dipenuhi aroma harum hutan. Cinta mereka murni, tetapi dunia manusia tidak selalu ramah pada hati yang polos. Sayangnya, cinta itu tidak disetujui oleh orang tua Dewi Kilisuci, yang menginginkan gadis mereka menikah dengan seorang bangsawan kaya. Lembu Suro dianggap miskin dan tak pantas. Pada malam perpisahan, ketika bulan purnama menyorot lembah, Lembu Suro berjanji akan menunggu, dan Dewi Kilisuci meneteskan air mata, berharap suatu hari mereka akan bersatu kembali. Namun, janji manusia seringkali rapuh di hadapan takdir dan keserakahan. Bangsawan itu, yang haus kekuasaan, mendengar tentang cinta mereka dan menaburkan fitnah agar Lembu Suro dijauhi dari desa. Lembu Suro tidak menyerah. Ia melakukan perjalanan ke puncak Gunung Kelut untuk memohon kepada roh penjaga gunung agar memberinya kekuatan. Dalam kegelapan kawah yang menganga, Lembu Suro bersumpah bahwa jika cintanya tak direstui, ia akan membakar seluruh dunia manusia sebagai tanda kemarahannya. Roh gunung mendengarkan, dan bara di perut bumi bergetar. Sumpah itu mengalir ke dalam lava, menunggu saat yang tepat untuk meledak. Desa-desa di sekeliling Gunung Kelut merasakan hawa panas tanpa sebab, tanda bahwa kutukan cinta Lembu Suro mulai mengakar. Pada hari pernikahan Dewi Kilisuci dengan bangsawan, tanah bergetar dan awan hitam menyelimuti desa. Orang-orang panik, menatap ke puncak Kelut yang kini memuntahkan asap pekat. Lembu Suro muncul, wajahnya bersinar oleh cahaya api dari perut bumi, bukan sebagai manusia, tetapi sebagai roh yang terikat oleh sumpahnya sendiri. Dengan suara yang bergemuruh, ia menuntut pengakuan cinta dan keadilan. Dewi Kilisuci terdiam, hatinya hancur melihat cinta sejatinya berubah menjadi kekuatan yang menakutkan. Bangunan pernikahan hancur, dan desa dipenuhi kepulan asap yang beraroma belerang. Namun Lembu Suro tidak membunuh manusia. Belum. Ia meninggalkan sebuah tanda. Setiap kali cinta dan keadilan dilanggar, Gunung Kelut akan mengingatkan manusia dengan letusan yang membakar hati mereka. Desa-desa pun belajar, dengan rasa takut yang terpatri, bahwa Kelut bukan sekadar gunung. Ia adalah penjaga sumpah, saksi dari cinta yang ditolak, dan pengingat bahwa manusia harus menghormati hukum hati. Dewi Kilisuci, patah hati dan bersalah, memilih mengasingkan diri di hutan belantara, menjadi perawat alam dan penjaga rahasia gunung. Setiap malam, ia mendengar bisikan api dari puncak Kelut, berdesir seperti suara Lembu Suro yang memanggil. Ia tahu bahwa cinta sejati tidak pernah hilang, ia hanya berubah bentuk. Desa-desa pun mulai menghormati tradisi dan memberi persembahan untuk menghindari murka gunung, sementara kisah Lembu Suro menjadi legenda yang terus diceritakan dari generasi ke generasi. Selama berabad-abad, banyak yang mencoba menaklukkan Kelut, membangun pemukiman, bahkan mendaki puncaknya, tapi mereka yang lalai akan terasa getir hawa panas dan gemuruh yang mendidih di perut bumi. Legenda Lembu Suro selalu muncul di telinga pendaki, sebagai peringatan bahwa cinta, ketika dilanggar, bisa menjadi api yang tak tertahankan. Keempat gunung sakral kini memiliki cerita masing-masing, namun Kelut menjadi simbol paling keras dan paling menyala. Ia adalah bukti bahwa cinta yang disakiti mampu mengubah dunia. Beberapa cerita mengatakan bahwa pada malam tertentu, ketika bulan merah muncul di langit, Lembu Suro masih menatap desa dari puncak Kelut, menilai manusia yang melupakan janji dan cinta mereka sendiri. Bagi mereka yang berani mendekat, terdengar suara langkah yang berat, suara hati yang menuntut, dan aroma belerang yang menegaskan bahwa kutukan itu nyata. Tidak ada yang berani menolak atau menertawakan legenda ini,
Setiap penduduk tahu bahwa gunung bisa menunggu, dan amarahnya tidak pernah cepat padam. Namun ada juga kisah tentang harapan. Beberapa pemuda dan pemudi yang tulus hati masih mendekati Kelut dengan niat baik. Mereka menaburkan bunga, berdoa, dan mendengarkan bisikan angin di kawah. Konon, roh lembu Suro pun tersenyum kepada mereka, mengajarkan bahwa meski cinta bisa menjadi api yang menghancurkan, ia juga bisa menjadi cahaya yang menuntun. Gunung Kelut bukan hanya simbol dendam, tetapi juga pengingat bahwa manusia bisa belajar menghargai hati, janji, dan kesucian cinta. Pemandangan Gunung Kelut yang berasap tipis di senja hari. Desa-desa yang tampak damai menyimpan rahasia besar di balik tanah mereka. Bara cinta yang terluka masih bersemayam di perut bumi, menunggu manusia mendengarkan pelajaran yang sama sekali tidak diajarkan di sekolah, bahwa cinta dan kesetiaan adalah kekuatan yang bisa membentuk, bahkan menghancurkan, dunia. Dan di atas semua itu, Kelut berdiri tegak, saksi dari kutukan cinta yang abadi. Di balik kabut pagi yang tebal, Gunung Merapi menjulang seperti mahkota kerajaan yang menakutkan. Dari kaki gunung hingga puncaknya yang selalu diselimuti asap panas, terdapat kerajaan kuno yang pernah berkuasa selama ratusan tahun. Kerajaan ini dikenal dengan kemakmuran yang luar biasa, tetapi juga dengan keserakahan para rajanya. Para tetua desa sering berkata, Merapi tidak hanya mengawasi bumi, ia juga menilai hati manusia yang menginjak tanahnya. Kata-kata ini bukan sekadar peringatan. Setiap warga yang pernah mencoba melanggar hukum alam merasakan getaran yang menembus tulang mereka. Raja terakhir yang memerintah di kaki Merapi, Raja Prabu Wijaya, dikenal angkuh dan haus kekuasaan. Ia membangun istana dari batu vulkanik dan emas, mengabaikan nasihat para pertapa dan tetua. Raja percaya bahwa manusia bisa menundukkan alam, padahal setiap lapisan Merapi berdenyut dengan kehidupan dan dendam purba. Pertapa sakti yang tinggal di gua-gua puncak Merapi memperingatkan sang raja, keserakahanmu akan memanggil murka gunung. Jangan kira kamu bisa menaklukkan bumi. Namun kata-kata itu hanyalah angin di telinga raja yang terlalu lama hidup di dunia kemewahan. Di malam purnama, ketika api unggun di istana menari-nari di aula megah, sebuah gemuruh terdengar dari puncak Merapi. Lava kecil muncul dari celah-celah, meneteskan cahaya merah yang menyeramkan. Para pelayan panik, tapi raja menertawakan mereka, mengira itu hanya ilusi. Namun pertapa sakti yang datang secara diam-diam merasakan aura kemarahan gunung yang nyata. Ia tahu, letusan bukan sekadar bencana alam. Itu adalah peringatan dari roh penjaga Merapi yang sudah lama menyimpan dendam terhadap kesombongan manusia. Tidak lama kemudian, rakyat desa mulai melaporkan hal aneh. Hewan ternak gelisah, air sungai berubah panas, dan angin membawa aroma belerang yang kuat. Anak-anak yang bermain di kaki gunung merasakan hawa panas tiba-tiba menyelimuti tubuh mereka. Semua tanda ini adalah bisikan gunung, mencoba menyentuh hati manusia agar mereka sadar. Tapi raja, yang terlalu tenggelam dalam keserakahan, tetap menganggapnya sebagai kebetulan dan melanjutkan pesta kemewahan di istananya. Suatu malam, pertapa sakti menantang raja di aula istana. Ia menyalakan dupa dari abu Merapi, dan asapnya membentuk bayangan naga yang melingkar di langit-langit. Raja, katanya dengan suara gemuruh, kau mengabaikan alam dan murka yang tidur di bawah kakimu. Bila kau terus menentang, api ini akan menelan istana dan rakyatmu. Raja tertawa sinis, tidak percaya. Namun di dalam dirinya, timbul rasa takut yang perlahan menyebar, karena ia merasakan bahwa gunung itu benar-benar hidup, lebih hidup dari manusia manapun. Hari berikutnya, Merapi mulai memperlihatkan kekuatannya. Lahar kecil mengalir perlahan dari puncak, membakar ladang dan menimbulkan kepanikan. Penduduk desa berlari menyelamatkan diri, sementara para pejabat kerajaan mencoba menenangkan raja. Raja Prabu Wijaya menyadari bahwa istananya bukanlah pelindung, melainkan sasaran. Ia baru pertama kali merasa bahwa manusia bisa kalah dari bumi sendiri. Namun, kesombongannya masih menahan langkahnya untuk bertindak benar. Pertapa sakti kemudian membawa raja ke gua tersembunyi di puncak Merapi. Di sana, raja melihat inti gunung yang bercahaya merah, berdenyut seperti jantung raksasa. Ini, kata pertapa,
adalah nyawa Merapi. Ia bukan musuhmu jika kau hormati. Tapi ia akan membakar siapa saja yang sombong dan melupakan hukum alam. Raja menatap nyala lava itu dan untuk pertama kalinya merasakan ketakutan murni. Ia menyadari bahwa seluruh kekayaan dan kekuasaan hanyalah tipuan bila menghadapi murka gunung. Sejak malam itu, Raja Prabuwijaya mulai berubah. Ia mengadakan upacara di kaki Merapi, memberi persembahan, dan memohon pengampunan. Penduduk desa juga dilibatkan, dan setiap orang diminta menghormati alam serta mendidik anak-anak tentang kekuatan gunung. Merapi masih berasap, masih menunjukkan bara yang siap meledak, tetapi perlahan kemarahan gunung mulai mereda. Ini adalah pelajaran keras, bahwa keserakahan manusia tidak pernah lolos dari pengawasan alam. Banyak cerita menyebar tentang Raja Prabuwijaya yang berubah, tentang bagaimana Merapi tidak menghancurkan, tetapi mengajar manusia untuk hidup seimbang. Para pertapa mengatakan bahwa jika manusia bisa menghormati hukum alam, gunung akan menjadi pelindung, bukan ancaman. Kisah ini membuat Merapi berbeda dari Kelut. Kelut adalah dendam. Merapi adalah peringatan dan kesempatan untuk menebus kesalahan. Di puncak Merapi, awan merah senja memantul di lahar yang masih mendidih, menciptakan siluet raksasa yang menakjubkan. Orang yang melihatnya tahu bahwa Merapi bukan hanya gunung. Ia adalah kerajaan api, tempat manusia diuji, diingatkan, dan diajarkan kerendahan hati. Raja berdiri di teras istana, menatap puncak Merapi yang berasap tipis, dan merasakan getaran yang lebih kuat daripada kerajaan atau emas. Getaran yang berasal dari hati bumi sendiri, pengingat bahwa manusia hanyalah bagian kecil dari cerita besar alam semesta. Di kaki Gunung Arjuna, desa-desa hidup dalam kesejukan kabut pagi, berbeda dengan panas Kelut atau kemarahan Merapi. Namun, Arjuna menyimpan misteri yang lebih dalam daripada semua gunung lain. Konon, puncaknya adalah tempat para dewa dan roh leluhur bertapa, menjaga rahasia alam semesta dan menilai hati manusia. Hanya yang benar-benar berani dan tulus yang bisa menembus kabut tebal menuju puncaknya. Banyak orang mengatakan, pendaki Arjuna bukan hanya menghadapi fisik, tetapi jiwa mereka sendiri. Seorang pemuda desa bernama Jaya memutuskan mendaki Arjuna. Ia bukan ksatria atau bangsawan, hanya anak yatim yang hidup di kaki gunung. Namun hatinya penuh tekad untuk mencari kebenaran. Ia mendengar bisikan para tetua tentang rahasia gunung, bahwa di sana tersimpan pengetahuan kuno, tentang keseimbangan alam dan takdir manusia. Setiap langkah Jaya melewati hutan lebat, sungai berliku, dan batu-batu besar seolah menantangnya, menguji kesabaran, keberanian, dan ketulusan hatinya. Di tengah pendakian, kabut tebal menutupi jalannya. Bayangan yang samar muncul dan menghilang di antara pohon-pohon tinggi. Jaya merasakan mata yang mengawasinya, bukan manusia, tetapi sesuatu yang lebih tua, lebih kuat. Ia memanggil nama leluhurnya, berharap mendapatkan perlindungan. Suara angin berbisik, seperti melafalkan mantra kuno, menuntun kaki Jaya melewati lembah curam. Setiap langkah terasa berat, bukan karena fisik, tetapi karena jiwa sedang diuji. Saat Jaya tiba di puncak Arjuna, ia terpesona oleh panorama yang tak bisa dijelaskan. Lembah terbentang luas di bawahnya, sungai berkilau seperti perak cair, dan kabut seolah menjadi lautan emas. Di tengah puncak, sebuah altar batu berdiri, dikelilingi cahaya yang tak memancar dari matahari atau api. Di sana, para roh tua, para penjaga dan dewa, menatapnya. Suara mereka seperti gemuruh lembut, menanyakan niat Jaya. Apakah engkau datang untuk menguasai, atau untuk memahami? Jaya mengangkat tangan, suaranya bergetar. Aku datang untuk belajar, bukan mengambil. Aku ingin memahami rahasia alam dan menjadi bagian dari keseimbangan ini. Para roh tersenyum samar, dan kabut di sekitarnya berputar seperti menari, menandakan persetujuan. Mereka membimbing Jaya melalui ritual kuno, mengajarinya bahwa manusia yang sombong dan rakus akan membangkitkan murka gunung, sementara manusia yang tulus akan menemukan kekuatan untuk menjaga bumi. Di puncak itu, Jaya mempelajari rahasia 4 elemen, api, air, bumi, dan angin, dan bagaimana setiap elemen dihubungkan dengan hati manusia.
Ia menyadari bahwa manusia sering mengabaikan alam, melanggar hukum yang tak tertulis, dan membiarkan keserakahan merusak keseimbangan. Dewa-dewa memberinya peringatan bahwa keserakahan bisa membangkitkan amarah gunung yang sudah lama tidur, persis seperti yang terjadi di Kelut dan Merapi. Namun tidak semua ajaran mudah diterima. Di tengah latihan, bayangan masa lalu Jaya muncul, rasa sakit, kesedihan, dan kemarahan yang tersimpan sejak ia yatim piatu. Roh penjaga Arjuna menuntutnya menghadapi rasa sakit itu, menantang hatinya. Hanya dengan keberanian menghadapi diri sendiri, Jaya bisa menyalurkan energi gunung menjadi kekuatan pelindung, bukan kehancuran. Ia jatuh, tersungkur, namun bangkit dengan tekad yang lebih kuat dari sebelumnya. Malam menjelang, puncak Arjuna berubah menjadi lautan cahaya biru dan perak. Angin membawa suara mantra yang menenangkan, dan Jaya merasa seluruh jiwa gunung mengalir melalui dirinya. Ia merasakan hubungan manusia dan alam, bukan sebagai penguasa dan objek, tetapi sebagai bagian dari harmoni yang rapuh. Inilah rahasia para dewa, bukan kekuatan untuk menguasai, tetapi kebijaksanaan untuk menjaga. Sebelum meninggalkan puncak, para roh memberinya hadiah. Sebuah batu bercahaya yang berdenyut seperti jantung gunung. Batu itu adalah simbol tanggung jawab, pengetahuan, dan kekuatan untuk menyeimbangkan murka alam dengan niat manusia. Jaya merasa hatinya lebih ringan, dan beban dunia terasa lebih kecil, karena ia mengerti bahwa pengetahuan adalah kunci untuk hidup berdampingan dengan kekuatan yang lebih besar dari dirinya. Saat Jaya menuruni gunung, kabut perlahan menipis, dan desa-desa tampak seperti permadani hijau di bawahnya. Namun ia tahu, ini bukan akhir. Rahasia yang dipelajari harus dijaga, dan setiap kesalahan manusia bisa memicu amarah gunung lain, Kelut, Merapi, dan bahkan Tangkuban Perahu. Jaya menatap Arjuna dari kaki gunung, siap menjadi penjaga rahasia, dan menyadari bahwa keseimbangan adalah warisan terbesar yang bisa diberikan gunung kepada manusia. Di kaki gunung Tangkuban Perahu, kabut tebal sering menutupi lembah, seakan menahan dunia dari rahasia yang tersimpan di puncak. Tangkuban Perahu bukan sekadar gunung, ia adalah saksi bisu dari cinta terlarang, pengkhianatan, dan sumpah yang membeku di waktu. Dahulu, seorang pemuda tampan bernama Sangkuriang jatuh cinta pada seorang gadis cantik bernama Dayang Sumbi. Namun takdir menuntun mereka pada kesalahan yang tidak bisa diperbaiki, sebuah cinta yang salah arah karena misteri darah dan janji tersembunyi. Dayang Sumbi, seorang wanita yang cantik bak dewi, memiliki kekuatan mistis dari leluhurnya. Ia bisa merasakan energi alam, membaca tanda di langit, dan mendengar suara roh gunung. Ketika Sangkuriang mendekatinya, Dayang Sumbi tidak menyadari bahwa pemuda itu adalah anaknya sendiri, yang lahir dari cinta masa lalu yang terlupakan. Rahasia itu tersimpan rapat, dan hanya rahasia alam dan waktu yang tahu kebenaran. Kesalahan ini menjadi benih tragedi yang akan membentuk wajah Tangkuban Perahu selamanya. Cinta mereka tumbuh di hutan dan lembah, murni dan tulus, tetapi selalu ada peringatan dari alam. Dayang Sumbi merasakan denyut gunung setiap kali Sangkuriang melangkah terlalu jauh. Namun, ketulusan hati pemuda itu menutupi rasa takutnya. Mereka bermain di tepi sungai, berbagi tawa, dan bermimpi tentang masa depan yang indah. Semua terlihat sempurna, seakan alam sendiri menahan nafas, menunggu saat rahasia itu terungkap. Rahasia itu akhirnya terbuka di malam purnama, ketika Dayang Sumbi melihat bayangan masa lalu dan menyadari identitas Sangkuriang. Terkejut, hatinya hancur, tapi ia tahu tidak ada jalan kembali. Ia mencoba menahan cinta yang terlarang itu dengan sumpah dan sihir, berdoa kepada roh penjaga gunung, agar memisahkan mereka sebelum kehancuran terjadi. Namun Sangkuriang, yang tidak mengetahui kebenaran, tetap mengungkapkan perasaannya dengan keberanian yang membakar hati dan jiwa. Kemarahan alam pun terbangun. Gunung bergetar, angin menderu, dan awan gelap menutupi puncak. Dayang Sumbi menggunakan sihirnya untuk mencegah tragedi lebih jauh. Tetapi kesedihan dan marahnya begitu besar sehingga seluruh lembah bergetar. Dalam satu gerakan, ia menendang perahu besar yang dibangun Sangkuriang untuk menyeberangi danau. Perahu itu terbalik dan berubah menjadi gunung yang kini dikenal sebagai Tangkuban Perahu.
Batu dan tanah mengalir seperti lava yang membeku, membentuk punggungan panjang yang melambangkan kemarahan sekaligus cinta yang terlarang. Sang Kuryang terlempar oleh kekuatan itu, merasa dunia runtuh di sekelilingnya. Ia menangis dan berteriak, tetapi Dayang Sumbi tidak bisa kembali. Ia menatap dari kejauhan, menahan air mata, menyadari bahwa cinta sejati terkadang harus dikorbankan demi menjaga keharmonisan alam. Dari puncak tangkuban perahu, ia menyaksikan perahu yang menjadi gunung, simbol pengorbanan dan kutukan, yang akan diceritakan selama ribuan tahun ke depan. Sejak saat itu, penduduk desa di kaki gunung percaya bahwa tangkuban perahu hidup dengan energi cinta dan amarah yang membeku. Kabut tebal yang sering menutupi puncaknya dianggap sebagai napas Dayang Sumbi dan Sang Kuryang, yang masih saling memandang dari jarak takdir. Siapapun yang berani mendekat merasakan hawa dingin yang menyayat, bisikan angin yang seolah menuturkan kisah mereka, dan gemuruh tanah yang mengingatkan bahwa cinta dan pengkhianatan memiliki kekuatan untuk mengubah bumi. Legenda ini bukan hanya tentang cinta manusia, tetapi tentang hubungan manusia dengan alam. Tangkuban perahu mengajarkan bahwa perasaan yang kuat, meski murni, bisa menjadi kekuatan destruktif jika dibawa tanpa kebijaksanaan. Ia menjadi pengingat bahwa gunung tidak hanya hidup melalui lava dan asap, tetapi melalui cerita manusia yang membentuk sejarahnya. Kesalahan manusia dan emosi yang tak terkendali tercetak selamanya di batu dan tanah. Para tetua desa selalu mengajarkan kepada anak-anak untuk menghormati gunung, tidak hanya karena alam, tetapi karena rahasia yang tersimpan di dalamnya. Mereka berkata bahwa tangkuban perahu adalah guru yang paling keras. Ia menunjukkan bahwa cinta bisa menjadi berkah sekaligus kutukan, dan bahwa manusia hanyalah bagian kecil dari permainan waktu dan takdir. Batu, tanah, dan kabut adalah bahasa gunung, pesan yang bisa dimengerti hanya oleh mereka yang berhati tulus. Bayangan tangkuban perahu di senja hari, menanjak dan memanjang, seperti perahu yang membeku di langit. Desa-desa di sekitarnya hidup dalam kesejukan dan ketakutan, menyadari bahwa legenda bukan sekadar cerita masa lalu. Sang Kuryang dan Dayang Sumbi mungkin sudah tiada, tetapi cinta, amarah, dan kutukan mereka tetap hidup di perut bumi. Tangkuban perahu berdiri sebagai saksi abadi. Cinta bisa menciptakan keindahan, tetapi juga mengubah dunia menjadi simbol tragedi yang tak terlupakan. Kabut malam menebal di seluruh Nusantara, dari kaki Gunung Kelut hingga puncak Gunung Tangkuban Perahu. Keempat gunung sakral, Kelut, Merapi, Arjuna, dan Tangkuban Perahu, bergetar serentak, seolah ada kekuatan yang memanggil mereka untuk berkumpul. Para tetua desa menyebutnya pertemuan empat bara, saat energi cinta, dendam, keserakahan, dan kesetiaan menyatu menjadi satu, menguji seluruh manusia yang berani mendekat. Di tengah malam yang pekat, bumi bergemuruh dengan nada yang hanya bisa dirasakan oleh mereka yang memiliki hati tulus. Dari Kelut, Lembu Suro muncul sebagai roh bara dendam yang tertahan, matanya menyala merah seperti lava. Ia membawa amarah yang lahir dari cinta terlarang yang ditolak. Dari Merapi, Raja Prabu Wijaya muncul sebagai roh yang menuntut penebusan, membawa aura pelajaran dan peringatan keras untuk manusia. Dari Arjuna, Jaya muncul, membawa cahaya pengetahuan dan keseimbangan yang diperolehnya di puncak gunung. Dari Tangkuban Perahu, Sang Kuryang dan Dayang Sumbi hadir sebagai simbol cinta dan kutukan yang membeku. Energi mereka memancarkan kabut dingin dan gemuruh yang menghentak jiwa. Keempat roh itu berpusar di udara, membentuk lingkaran api dan kabut, sementara manusia yang melihat dari jauh merasakan ketakutan sekaligus kekaguman. Setiap bara adalah sejarah, setiap energi adalah pelajaran. Lembu Suro berteriak, "Mengapa manusia terus melupakan janji dan cinta yang tulus?" Suara itu mengguncang lembah, memaksa Merapi dan Tangkuban Perahu untuk menambah getaran. Jaya mencoba menenangkan mereka, berkata, "Bukan semua manusia serakah atau lalai. Ada yang tulus dan mau belajar, tapi mereka harus memahami bahwa alam memiliki aturan sendiri." Pertemuan itu menjadi medan perdebatan mistis. Bara Kelut menuntut dendamnya dicatat oleh manusia. Bara Merapi menuntut pengakuan atas keserakahan dan kesombongan. Bara Arjuna menuntut manusia untuk belajar dan menyeimbangkan diri.
Sedangkan bara tangkuban perahu menunjukkan betapa cinta yang salah bisa menghancurkan dunia. Angin, api, lava, dan kabut menari bersama, menciptakan panorama magis yang tak pernah terlihat sebelumnya di Nusantara. Langit yang gelap menjadi saksi bahwa alam bisa berbicara melalui gunung-gunungnya. Seorang anak desa yang memiliki kemampuan mendengar suara bumi, mirip dengan Jaya Muda, berdiri di lembah dan menatap 4 bara itu. Ia merasakan panggilan, seakan bumi memintanya menjadi jembatan antara manusia dan roh gunung. Getaran bumi mengalir melalui kakinya, hati dan pikirannya, membuatnya memahami bahwa manusia bukanlah penguasa, tetapi tamu di alam yang harus dihormati. Bara gunung mengajarinya tentang kesabaran, pengorbanan, dan keberanian, sementara juga menegaskan bahwa ketidakseimbangan bisa menghancurkan segalanya dalam sekejap. Tiba-tiba, 4 bara bersatu sekejap, menciptakan ledakan energi yang menerangi langit malam. Anak desa itu terkejut, tapi juga tercerahkan. Ia menyadari bahwa 4 gunung ini bukan musuh, melainkan guru. Kelut mengajarkan amarah dan kesetiaan, Merapi mengajarkan peringatan keras dari keserakahan, Arjuna mengajarkan keseimbangan dan kebijaksanaan, sementara Tangkuban Perahu mengingatkan manusia akan cinta dan pengorbanan. Bersama-sama, mereka membentuk hukum alam yang lebih besar daripada manusia manapun. Energi itu kemudian menyalurkan diri ke bumi, menimbulkan gempa kecil di beberapa desa, tetapi juga menumbuhkan tanaman subur, menyuburkan sawah, dan memperkuat aliran sungai. Roh-ruh gunung berbisik, memberi peringatan sekaligus hadiah. Desa-desa yang mendekat tanpa niat jahat merasakan keajaiban itu. Tanah menjadi lebih subur, udara lebih bersih, dan hati manusia sedikit lebih bijaksana. Ini adalah cara alam mengajar, bukan menghukum, tetapi hukuman akan datang bagi yang melanggar aturan tersembunyi ini. Anak desa itu kemudian mendengar suara 4 bara bersatu dalam satu mantra kuno, bahasa yang hanya bisa dipahami oleh hati yang tulus. Ia mengulangi kata-kata itu dalam hati, merasakan energi mengalir melalui tubuhnya, mengikatnya dengan gunung dan bumi. Ia menjadi penjaga baru, penghubung antara manusia dan alam, agar cerita 4 bara tidak hilang atau dilupakan. Ia tahu bahwa tugasnya berat, karena ketidakseimbangan manusia selalu mengintai. Seiring fajar menyingsing, 4 bara kembali ke puncak masing-masing. Lembu Suro kembali ke Kelut dengan mata merahnya yang menyala. Merapi menenangkan diri, Jaya kembali ke Arjuna sebagai cahaya keseimbangan, dan Tangkuban Perahu membeku kembali sebagai perahu yang terbalik. Namun pesan mereka tetap tertinggal di lembah dan hati anak desa. Bumi hidup, gunung hidup, dan manusia hanyalah bagian kecil dari kisah yang lebih besar. Mereka harus belajar menghormati panorama 4 gunung sakral di cahaya fajar. Dari kejauhan, terlihat Kelut berasap tipis, Merapi kokoh dengan mahkotanya, Arjuna bersinar lembut, dan Tangkuban Perahu menanjak dengan bentuk yang unik. Keempat gunung tidak hanya berdiri sebagai puncak alam, tetapi sebagai saksi sejarah, guru spiritual, dan penjaga keseimbangan Nusantara. Pertemuan 4 bara menjadi legenda yang mengingatkan manusia bahwa alam berbicara melalui api, kabut, dan batu, dan mereka yang mendengarkan akan selamat, sementara yang mengabaikan akan menghadapi murka yang tak terduga. Di lembah yang disinari cahaya senja, seorang anak desa bernama Banyu berdiri mematung, menatap 4 gunung sakral yang menjulang, Kelut, Merapi, Arjuna, dan Tangkuban Perahu. Sejak kecil, ia memiliki kemampuan yang tidak dimiliki orang lain, mendengar suara bumi dan getaran gunung. Suara itu bukan sekadar gemuruh biasa, melainkan bisikan roh, mantra yang menuntun dan memberi peringatan. Ia tahu malam ini adalah malam yang penting. 4 bara dari gunung-gunung itu baru saja kembali ke puncaknya, meninggalkan pesan yang harus diterjemahkan manusia sebelum kemarahan alam kembali meletus. Banyu merasakan getaran di kakinya, seolah tanah mengalirkan energi langsung ke dalam jiwanya. Ia menutup mata dan mendengar. Kelut berbisik tentang dendam yang tertahan, Merapi berbisik tentang keserakahan yang harus ditebus, Arjuna tentang keseimbangan yang harus dipelihara, dan Tangkuban Perahu tentang cinta dan pengorbanan yang membeku dalam waktu. Setiap bisikan berbeda, namun mereka bersatu dalam satu pesan. Manusia harus belajar
atau mereka akan mengulang kesalahan yang sama. Banyu tersentak oleh kekuatan itu, merasakan tanggung jawab yang besar menimpa dirinya. Malam itu, ia menelusuri lembah dan hutan, mengikuti bisikan yang hanya ia dengar. Angin membawa aroma belerang dari kelut, panas dan pahit, mengingatkan akan dendam yang bisa meletus kapan saja. Sungai di bawah Merapi berdesir lebih deras, menandakan peringatan keras tentang keserakahan. Hutan di Arjuna berbisik dengan suara daun yang bergesekan, memberi arahan untuk menjaga keseimbangan antara manusia dan alam. Kabut dari tangkuban perahu melingkupi tubuh Banyu, mengajarkan bahwa cinta dan kesalahan masa lalu juga meninggalkan bekas yang tak terlihat tapi kuat. Di perjalanan, Banyu bertemu seorang pertapa tua yang tinggal di gua kecil di kaki Arjuna. Pertapa itu tampak biasa, tetapi matanya bersinar, seperti menyimpan cahaya gunung sendiri. Ia menatap Banyu dan berkata, "Kau adalah yang dipilih. Keempat bara telah memilihmu. Tugasmu bukan hanya mendengar, tetapi menjadi jembatan, menghubungkan manusia dan roh gunung, menjaga keseimbangan, dan memastikan cerita mereka tidak hilang." Banyu mengangguk, hatinya berdebar, menyadari bahwa perjalanan ini bukan sekadar petualangan, tetapi tanggung jawab hidup dan mati. Pertapa mengajarinya ritual kuno, mantra, dan cara menenangkan energi gunung. Ia belajar membaca denyut bumi, memahami bahasa api, kabut, dan batu. Malam demi malam, Banyu mendaki puncak yang berbeda, merasakan setiap energi gunung, kemarahan kelut, peringatan Merapi, ketenangan Arjuna, dan kesedihan tangkuban perahu. Setiap perjalanan menguji ketahanan fisik dan mentalnya, tetapi juga memperkuat jiwanya, menanamkan kebijaksanaan yang tidak bisa diperoleh dari manusia biasa. Suatu malam, saat berada di puncak Arjuna, Banyu merasakan energi gabungan keempat gunung berpusar dalam satu lingkaran magis. Bara kelut menyala merah, Merapi menggetarkan tanah, Arjuna memancarkan cahaya biru, dan tangkuban perahu menimbulkan kabut tebal. Ia sadar bahwa keseimbangan alam bukan statis, ia dinamis, selalu diuji oleh tindakan manusia. Jika manusia lalai, empat bara itu akan bersatu lagi, dan kehancuran bukan hanya mitos, tapi nyata. Banyu kemudian turun ke desa-desa untuk menyampaikan pesan yang ia tangkap dari gunung. Namun tidak semua orang percaya, beberapa menertawakan, sementara yang lain takut. Ia tetap teguh, menanamkan kesadaran bahwa menghormati alam adalah kunci kehidupan. Ia menceritakan kisah Lembu Suro, Raja Prabuwijaya, Jaya, dan Sangkuriang Dayang Sumbi, bagaimana emosi manusia dan cinta bisa menjadi kekuatan yang menghancurkan atau menyelamatkan, tergantung niat dan kebijaksanaan mereka. Di tengah perjuangan itu, Banyu mengalami serangan dari roh-roh gelap yang ingin mengaburkan pesannya. Mereka mencoba menakut-nakuti dengan gemuruh, kabut pekat, dan bayangan yang menari liar. Namun Banyu mengingat pelajaran Arjuna. Hati yang tulus bisa menenangkan energi liar, menyalurkan kekuatan menjadi harmoni, bukan kehancuran. Ia menatap bayangan itu, membisikkan mantra yang dipelajarinya, dan energi gelap itu menghilang, meninggalkan ketenangan yang mengalir ke seluruh lembah. Setiap hari, Banyu semakin dekat dengan hubungan spiritualnya dengan gunung. Ia mulai mendengar rahasia yang lebih dalam, aliran lava yang tersembunyi, titik gempa yang mungkin muncul, dan bahkan suara kehidupan yang lahir dari tanah. Desa-desa mulai menghormati keberadaannya, memahami bahwa bukan hanya manusia yang menentukan nasib mereka, tetapi juga roh-roh gunung yang selama ini tersembunyi di balik kabut dan batu. Banyu berdiri di tepi lembah. Empat gunung sakral menatapnya dengan energi yang lembut namun kuat. Ia tersenyum, menyadari bahwa tugasnya adalah menjaga keseimbangan, menjadi jembatan antara manusia dan alam, dan memastikan kisah para penjaga gunung tetap hidup. Ia bukan hanya anak desa biasa, tetapi penerus legenda, penjaga empat bara, yang siap menghadapi tantangan dunia yang selalu berubah, namun tetap mengikat manusia dan gunung dalam satu harmoni yang rapuh namun abadi. Senja terakhir menutupi lembah Nusantara dengan warna oranye keemasan, menembus kabut tipis yang selalu menaungi keempat gunung sakral, Kelut, Merapi, Arjuna, dan Tangkuban Perahu. Banyu berdiri di tengah lembah,
memandang keempat puncak yang kini bukan sekadar batu dan api, tetapi simbol kehidupan, sejarah, dan pelajaran yang tak terhapuskan oleh waktu. Getaran bumi di kakinya bukan sekadar gempa kecil. Itu adalah napas dari para penjaga gunung, mengingatkan manusia bahwa bumi hidup, bernafas, dan memiliki ingatan yang panjang. Di Kelut, bara dendam Lembu Suro tetap menyala, meski lebih tenang daripada dulu. Ia menatap manusia dengan amarah yang terkendali, namun tak melupakan pengkhianatan dan cinta yang ditolak. Dari Merapi, energi Raja Prabuwijaya memancar sebagai peringatan abadi. Keserakahan akan selalu menemukan balasannya, tetapi kesadaran bisa menenangkan murka. Dari Arjuna, cahaya kebijaksanaan dan keseimbangan mengalir ke lembah, membimbing manusia untuk memahami keterkaitan antara hati dan alam. Tangkuban perahu masih berasap tipis, mengingatkan bahwa cinta dan pengorbanan yang salah arah bisa membekas selamanya, tapi juga memberi pelajaran yang berharga. Banyu menutup mata dan merasakan empat energi itu bersatu dalam satu denyut. Ia mendengar pesan yang tak pernah diucapkan secara langsung. Manusia harus menghormati alam, memahami sejarah, dan menahan ego untuk hidup selaras dengan dunia. Ia tahu bahwa tugasnya bukan hanya menjaga desa, tetapi menyebarkan pesan itu ke seluruh Nusantara, agar kesalahan masa lalu, cinta yang salah, dendam yang membara, keserakahan yang memakan diri, tidak terulang lagi. Seiring malam tiba, Banyu mengumpulkan anak-anak desa di bawah pohon tua di lembah. Ia menceritakan semua legenda, Lembu Suro dan Dewi Kilisuci, Raja Prabuwijaya dan Marapi, Jaya di puncak Arjuna, serta Sangkuriang dan Dayang Sumbi di Tangkuban Perahu. Setiap kisah dibalut dengan pesan moral, bahwa emosi manusia, cinta, dan dendam memiliki kekuatan untuk membentuk dunia, dan setiap tindakan manusia meninggalkan jejak di bumi. Anak-anak mendengarkan dengan kagum, beberapa takut, beberapa tersentuh, namun semua menyadari pentingnya menghormati alam dan sejarah. Di saat yang sama, energi gunung seakan merespons. Lahar kecil mengalir di beberapa puncak, kabut berputar pelan, dan angin membawa suara mantra kuno yang terdengar seperti nyanyian para leluhur. Banyu menatap langit malam, merasa seakan para penjaga gunung menyetujui usahanya. Ia mengerti bahwa warisan api bukan hanya berupa panas dan lava, tetapi pengetahuan, kesadaran, dan pesan moral yang harus dijaga dari generasi ke generasi. Beberapa malam berikutnya, Banyu melakukan perjalanan ke kaki setiap gunung, memberi persembahan sederhana, bunga, air suci, dan doa. Ia merasakan respon yang berbeda dari setiap gunung. Kelut memanaskan udara sejenak, Merapi membuat tanah bergetar lembut, Arjuna menenangkan hati, dan Tangkuban Perahu membungkusnya dalam kabut dingin yang menyejukkan. Setiap interaksi memperkuat hubungan manusia dengan gunung, dan mengajarkan bahwa hidup berdampingan dengan alam bukanlah pilihan, tetapi kewajiban. Legenda mulai menyebar ke desa-desa lain, dibawa oleh anak-anak dan tetua yang percaya pada kisah Banyu. Orang-orang mulai menghormati ritual, menghargai alam, dan mendengarkan getaran bumi. Mereka menyadari bahwa kekayaan dan keserakahan tidak sebanding dengan keharmonisan dengan gunung. Setiap desa kecil mulai menuliskan kisah mereka sendiri, menggabungkan pengalaman manusia dan pesan alam, sehingga legenda empat gunung menjadi hidup di seluruh Nusantara. Banyu sendiri menjadi sosok yang dihormati, bukan raja, bukan ksatria, tetapi penjaga warisan api. Ia mengajarkan anak-anak cara mendengar suara bumi, memahami energi gunung, dan menyalurkan perasaan hati dengan bijak. Ia tahu bahwa jika manusia melupakan pelajaran ini, murka Kelut bisa bangkit, Merapi bisa menghancurkan, keseimbangan Arjuna bisa terganggu, dan kutukan Tangkuban Perahu bisa mengulang tragedi cinta yang sama. Dalam satu malam yang tenang, keempat gunung tampak seolah tersenyum kepada Banyu. Cahaya merah, biru, kabut, dan asap berpadu dalam tarian halus, menciptakan panorama yang hanya bisa dimengerti oleh hati yang terbuka. Banyu berdiri diam, merasakan getaran energi itu masuk ke dalam dirinya, mengikatnya dengan gunung dan bumi. Ia sadar bahwa warisan api tidak hanya berupa energi fisik, tetapi juga pelajaran spiritual dan moral yang harus dijaga tanpa henti. Pemandangan fajar yang menerangi empat gunung sakral,
Cahaya emas menyentuh puncak Kelut, Merapi, Arjuna, dan Tangkuban Perahu, seakan menegaskan bahwa legenda, cinta, dendam, keserakahan, dan keseimbangan manusia dan alam kini bersatu dalam harmoni. Banyu menatap keempat puncak itu, mengetahui bahwa tugasnya sebagai penjaga warisan api baru saja dimulai. Ia tersenyum, menyadari bahwa setiap manusia, bila belajar mendengar, bisa menjadi bagian dari cerita besar Nusantara yang abadi, cerita di mana bumi berbicara dan manusia mendengarkan. Di tanah Nusantara yang subur namun berlapis bara, 4 gunung sakral, Kelut, Merapi, Arjuna, dan Tangkuban Perahu, menjadi saksi abadi dari cinta yang salah arah, dendam yang membara, keserakahan yang mematikan, dan kebijaksanaan yang menyelamatkan. Melalui Banyu, anak desa yang mendengar bisikan bumi, legenda ini hidup kembali, mengajarkan bahwa setiap manusia hanyalah tamu di alam yang berbicara lewat lava, kabut, cahaya, dan tanah, bahwa sejarah, emosi, dan pengorbanan masa lalu bukan sekadar cerita, tetapi nadi yang menuntun generasi baru untuk menyeimbangkan hati, pikiran, dan bumi sendiri, menjadikan Nusantara bukan hanya negeri, tetapi legenda hidup yang terus berdenyut, magis, dan abadi.